Ya, kita kembali lagi di Matematika Peminatan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu persamaan eksponen, yang berarti kita melanjutkan bentuk yang kelima. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, kita sudah mempelajari bentuk 1 dan 4. Kemudian pekan lalu, saya sudah memberikan contoh soal yang lebih variatif dari bentuk 1 dan 4, atau dikombinasikan antara beberapa bentuk. Untuk bentuk yang kelima, kita simak bersama ya. Kalian jangan lupakan bentuk yang pertama ya. Nah, sampai yang keempat jangan dilupakan. Oke, bentuk yang kelima adalah seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jika Hx pangkat Fx, ya, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka kemungkinannya itu ada 4 ini. Kok bisa? Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan 0 dengan syarat apa? Fx-nya lebih dari 0 dan Gx-nya lebih dari 0. Atau bisa saya katakan semuanya atau keduanya positif. Yang keempat, Hx sama dengan negatif 1. Syaratnya apa? Fx dan Gx sama-sama bilangan kecil atau sama-sama bilangan genap. Oke, saya urai satu persatu. Ya. Kok bisa untuk syarat yang pertama itu Hx sama dengan Gx? Coba perhatikan ini. Kalau saya punya misalkan ya, angka. Hx-nya kan sudah sama. Saya misalkan angkanya 2. Hx-nya juga saya misalkan 2. Fx sama dengan Gx. Fx ini apa toh? Eksponen atau pangkatnya. Gx juga pangkat. Artinya ketika di sini pangkatnya saya isi 5, ini saya sebut Fx, kemudian saya sebut 5 di sini, saya sebut Gx, sama nggak nilai keduanya ini? Sama. Jadi bilangan ini akan sama ketika pangkatnya sama. Basisnya sudah sama, akan sama ketika pangkatnya sama. Ini yang ke A. Yang ke B, Hx sama dengan 1. Oke, ketika Hx-nya saya ganti dengan 1. Hx-nya saya ganti dengan 1. Maka bilangan berapapun, misalkan pangkatnya beda, sama nggak hasilnya? Saya misalkan di sini 2. Bentar, saya misalkan di sini 2, kemudian di sini saya misalkan 3. Beda ya, ini misalkan Fx, ini Gx-nya. Nah, 1 pangkat 2 berapa? 1. 1 pangkat 3? 1 juga. Sama nggak hasilnya? Sama. Jadi ketika Hx-nya ini 1, dipangkatkan berapapun kan hasilnya tetap 1. Maka ini bisa menyebabkan kemungkinan solusi dari persamaan bentuk yang kelima ini. Kemudian yang ketiga, yang C, Hx sama dengan 0, syaratnya keduanya positif. Oke, saya ambil dulu yang ini. 0 pangkat 2 sama nggak dengan 0 pangkat, misalkan 5 lah ya, agak besar dikit, pangkat 5. Sama 0 kuadrat atau 0 pangkat 2 sama dengan 0, 0 pangkat 5 sama dengan 0. Kok mensyaratkan positif? Nah, saya tanya, misalkan saya punya bentuk ini, 0 pangkat min 1 sama dengan 0 pangkat min 2. Bentuk pangkat negatif berubah jadi bentuk positif, 1 per 0 pangkat 1 ya sudah 0. 1 per 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 itu kan 1 per 0 juga. Saya tanya, 1 per 0 ini nilainya berapa? Kalau kita cari di kalkulator, silahkan kalian buktikan di kalkulator kalian, ini tidak bisa dibagi. Makanya dalam matematika, ini disebut dengan tidak didefinisikan. Definisikan. Kenapa? Karena kalau saya punya misalkan, di bumi ini ada satu pulpen, tapi di bumi ini nggak ada orangnya. Pulpen ini berguna tidak? Tidak berguna. Ya, seperti itu. 1 dibagi 0 tidak didefinisikan di matematika. Kemudian yang keempat, Hx sama dengan negatif 1. Syaratnya Fx dan Gx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, saya misalkan sama-sama ganjil misalkan. Hx-nya min 1 ya. Kemudian saya pilih di sini 3, di sini 5.
Kira-kira hasilnya sama nggak? Ini sudah sama-sama ganjil. Min 1 pangkat 3, min 1. Min 1 pangkat 5, min 1 juga kan. Kalau dipangkatkan ganjil, hasilnya min 1. Kalau min 1 saya pangkatkan 2, sama nggak dengan min 1 saya pangkatkan 6? Sama-sama genap ya. Min 1 pangkat 2, 1. Min 1 pangkat 6, 1. Oh, bisa Pak ya? Coba aja min 1 kali 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 min 1. Ini 1, ini 1, ini 1. 1 kali 1 kali 1, 1. Nah, kalau beda misalkan saya punya min 1 pangkat 3, di sini min 1 pangkat 4. Sama nggak hasilnya? Coba min 1 pangkat 3, min 1. Min 1 pangkat 4, 1. Sama nggak hasilnya? Berbeda. Maka disyaratkan bahwa HX sama dengan min 1. Syaratnya apa? Pangkatnya harus sama-sama ganjil dan sama-sama genap. Oke, langsung kita ke contoh soalnya. Tentukan solusi dari persamaan eksponen berikutnya. Persamaannya yang diberikan adalah 2x min 5 pangkat x kuadrat plus 1 sama dengan 2x min 5 pangkat x plus 7. Gitu ya. Kita akan urai satu per satu. Oke, penyelesaiannya saya tulis lagi bentuk persamaannya tadi di sinilah ya. 2x min 5 pangkat x kuadrat plus 1 sama dengan 2x min 5 pangkat x plus 7. Oke, yang pertama adalah apa syaratnya tadi? Pangkatnya harus sama. Fx sama dengan Gx. Fx, Gx itu yang mana ya? Kalau kalian bingung, misalkan kalian bolehlah tandai di sini. Ini sebagai apa tadi? Hx. Ini sebagai Hx. Ini Fx. Kemudian yang belakang Gx-nya. Oke. Sekarang kita kerjakan. Fx sama dengan Gx. Mana Fx-nya? X kuadrat plus 1 sama dengan X plus 7. Oke, kalau saya pindah ruas ke kiri ya, X kuadrat min X plus 1 min 7 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kalau sudah kita faktorkan. X min 3, X plus 2 sama dengan 0 ya ini. Udah pas ya. Oke, yang pertama kita punya X sama dengan 3 atau X2-nya sama dengan min 2. Ini syarat yang pertama. Kemudian kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua, apa? HX sama dengan 1. HX sama dengan 1 sudah berarti 2X min 5, HX-nya kan ini, sama dengan 1. 2X sama dengan 1 plus 5. Dan 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2. X sama dengan 3. Katakanlah ini sudah X1, X2. Di sini saya kasih X3. Paham ya? Paham. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, HX sama dengan 0. 2x min 5 sama dengan 0 ya. Soalnya 2x min 5 sama dengan 0. Oke. Ya sudah berarti 2x sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Apakah ini solusinya? Belum tentu. Oke, sekarang kita akan mengecek syaratnya tadi apa yang ketiga? Syaratnya fx-nya harus positif dan gx-nya harus positif. Jadi nilai x min 5 ini, x sama dengan 5 per 2 disubstitusikan ke fx dan disubstitusikan ke mana? Ke gx. Fx-nya tadi berapa? Kita tengok lagi. Fx-nya x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Kemudian gx-nya X plus 7. X plus
7. Lalu kita akan mengecek apakah hasilnya positif semua. Nah, kita akan hitung F, X-nya diganti dengan 5/2 ini tadi ya. Sama dengan 5/2 kuadrat plus 1. Sama dengan 5 kuadrat. 25/2 kuadrat 4 plus 1 sama dengan 25 plus 4/4 sama dengan 29/4. Positif atau negatif? Oh, positif ternyata. Nah, kemudian kita cari, ini kita masukkan ke G-nya, X-nya. 5/2 sama dengan 5/2 plus 7. Oke, samakan menyebutnya 2, 5 plus 14. Sama dengan 19/2. Positif atau negatif? Positif. Sebenarnya kalian tidak perlu sampai sedetail ini. Tapi untuk memastikan ya tidak masalah kalian tetap belajar. Kita lihat saja ini bentuknya kuadrat ya. Bentuk kuadrat itu bilangan berapapun kalau dikuadratkan pasti positif. Ditambah dengan 1 pasti hasilnya positif. Nggak perlu dicek sudah tahu. Karena bilangan kita positif kan 5/2 itu. Kemudian nih 5/2 ditambah 7 pasti dia positif. Ya. Sebenarnya kita nggak perlu cari sedetail ini. Tapi nggak apa-apa untuk belajar kalian. Kemudian syarat yang keempat adalah HX sama dengan negatif 1. D sama dengan HX sama dengan negatif 1. HX-nya 2X min 5 sama dengan negatif 1. Jadi 2X sama dengan min 1 plus 5. 2X sama dengan 4. X sama dengan sudah 4/2. X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini disubstitusikan ke Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Dan juga disubstitusikan ke Gx sama dengan X plus 7. Kemudian kita selesaikan, kita substitusikan F2. 2 kuadrat plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Ini ganjil atau genap ya? Ganjil. Ya. G2 dengan 2 plus 7 sama dengan 9. Ganjil atau genap? Ganjil. Nah, ini berarti X sama dengan 2 memenuhi. X berapa ini? Oh iya, ini tadi saya belum menyimpulkan ya. Ini tadi karena semuanya sama-sama positif, berarti X sama dengan 5/2 ini juga memenuhi. Tadi sudah ada X1, X2, X3, katakanlah ini X4, dan katakanlah ini X5. Jadi, solusinya, saya tulis di sini, misalkan kita menentukan himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah berapa saja? Yang paling kecil. Min 2, loh, 3-nya ada 2 Pak ternyata. Nah, udah nanti tulis salah satu. Min 2, 3, 5/2 dan 2. Kita tulis dari yang paling kecil, min 2, 2, 5/2 dan 3. Ternyata ada 4 penyelesaian. Seperti ini ya. Baiklah. Untuk bentuk kelima cukup satu contoh soal ini, kemudian kita diskusi di grup WA. Ini terima kasih ya, ini yang beban kalian nanti, kalian masih baru sampai persamaan eksponen. Persamaan eksponen nanti ada fungsi eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.